wa ma kana lahu. Wus, luar biasa, langsung Iya. hafal antum ya. Lihat aku ma'al ghaibi zat walakinallah yajtabi Mir min rusulihi gitu. Jadi sebenarnya ini kan ada di Surat surat Ali Ali Imran, Imran 179 sama Al-Jin 2627 kurang lebih sama. Sama, Jadi betul. intinya kayak keterbatasan manusia pada akses kepada hal yang gaib, Iya. kecuali untuk rasul-rasul yang dipilih oleh Allah. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertama aku mau nanya dulu, jin dan setan itu apakah termasuk dengan hal yang gaib? Ya. Kalau menurut perspektif Islam gitu. Ya, jadi kalau dalam perspektif Islam yang aku pahami, pertama syaiton itu menurut para ulama itu dibagi dua. Oke. Ada syaiton dalam bentuk jin, ada syaiton dalam bentuk manusia. Yap. Nah, dan di dalam Islam tuh goib itu adalah perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Itu goib Baik. artinya. Nah, lawannya kan zohir, Ya. sesuatu yang terlihat oleh manusia atau diketahui. Berbentuk. Nah, maka berbentuk fisikal ya. Artinya kalau jin itu ya berarti memang termasuk perkara yang goib di Nah. dalam Islam. Nah di kedua ayat itu kalau Ali Imran kan kita udah sama-sama tahu ya dari Ya. berbagai tafsir juga ditunjukin itu latar belakangnya asbabun nuzulnya perang Uhud kan. Benar. Kekalahan setelah perang Uhud, gimana Allah ngebedain antara kaum munafik dan mukmin gitu. Betul. Dan seperti dalam dulu di MI salah satu pelajaran paling favorit saya SKI namanya. Ngeri ya. Dan itu seru karena dalam SKI itu tidak cuma diceritakan kemenangan dan hegemoni Badar, Ya. tapi diceritakan juga kekalahan dalam Uhud. Jadi Betul. ya memang asbabun nuzulnya Uhud. Saya punya keyakinan nih Tad. Saya nggak pernah nabrak namanya hal yang gaib atau yang sesuatu yang saya tidak punya basisnya, pengetahuan. Saya ngerasa walaupun dididik dengan cara A B C D E Ya. dan orang tua saya terima kasih tidak pernah kurang membekali saya dengan ilmu agama. Tapi di satu sisi saya menghargai namanya kepakaran. Betul. Nah, jadi nggak pernah dari sejak melawan dukun ini saya ngebawa ngedrag itu ke hal yang Iya. tersebut dan saya serahkan kepada orang yang memang mengerti dan memahami. Jadi basisnya udah jelas. Saya percaya goib, percaya. Betul. Saya percaya di sihir, di Al-Qur'an ada sihir, percaya. Betul. Saya percaya tafsiran Al-Falaq yang mengatakan Rasul kena sihir, percaya. Enggak. Nah, Ya. tapi ketika diminta, apakah saya percaya ada orang yang bisa bekerja sama dengan jin untuk meledakkan ke perut orang atau Iya. menanam paku di perut orang? Heeh. Iya kan, kalau kita kan ada basisnya ya, Betul. ada basis bukti yang mana orang yang mengaku dukun sering banget cerita kalau dia kerjasama dengan batalion dukun, batalion jin untuk nyelakain orang, yang mana orang tersebut juga sempat bilang kalau dia masih aktif dia bakal meledakkan perut saya Ya. dengan jin-jin yang dia punya gitu. Udah berhasil belum? Enggak. Tapi udah minta maaf sudah. Nah, dari situ saya bilang akhirnya karena emang tidak pernah mau masuk ke ranah ini. Ya. Saya bilang yang saya lawan itu santet Indonesia. Santet dalam definisi tahun 97, santet dalam definisi lebih besar yang mana kalau santet itu dikatakan racun, trik sulap segala macam ya itu hal yang doir tadi kan. Ya. Sebenarnya hal yang ada, tapi kalau yang saya tidak percaya adalah saten yang mana para pelakunya itu bisa mengkoordinir jin dan setan untuk membunuh atau Ya. mencelakakan manusia. Saya tidak percaya. Jadi gini, pertama-tama kita juga perlu dikasih disclaimer tadi. Iya. Disclaimernya udah banyak banget dan itu udah bagus banget. Artinya kita tidak pernah berbicara di sini berarti masalah keimanan. Enggak. Berarti karena keimanan tuh kita sudah sepakat semuanya. Iya, enggak perlu Berarti kita di diperdebatkan. sini berbicara tentang masalah perbedaan pendapat. Ya. Dan perbedaan pendapat aku pikir pertama di dalam Islam punya keluasan yang sangat luar biasa sekali. Jadi ada satu misalnya kasus itu bisa dari pendekatan manapun. Nah, kita coba ngajak berpikir ya. Karena kan antum kan pasti senangnya kan ngajak orang berpikir. Iya, ya. iya. Kita coba contoh gini. Ada kasus ada orang bunuh orang lain. Yap. Misalnya taruhlah aku bunuh misalnya siapa gitu misalnya. Terus tiba-tiba ketika aku di pengadilan aku ditanya, "Kamu bunuh orang ini?" Aku bilang tidak, bukan aku yang membunuh, Tapi jin. tapi jin. Gimana caranya nih? Ini kan faktanya kan ada orang yang mati nih ceritanya nih, ya kan ya. Iya. Ini ada orang yang mati terus aku bilang sebenarnya aku cuma megang pisaunya, tapi sebelum aku nusuk dia udah mati. Oh iya. Karena kenapa? Karena jin yang nusuk dia. Ini serius deh, aku lihat jin yang nusuk dia. Orang bilang, "Sebentar bos, lu di sana berdua, ya kan? Ada kemudian kamera yang jelas-jelas memperlihatkan seperti itu. Tapi dia kekeh tetap tidak, ya tetap dia dihukum dong. Orang mana mau dengar yang lain kan gitu kan. Terus gimana caranya membedakan pembunuhan yang dilakukan oleh jin dan pembunuhan yang tidak dilakukan oleh jin kan itu kan problematika kita tuh. Nah dari titik itulah kemudian kita berpikir kalau kita lihat satu problematika yang kita lihat adalah yang zohir dulu.
Secara goib itu bisa semua orang berpendapat. Yap. Nah, aku punya teman yang mengatakan bahwasanya gangguan jin itu nyata. Kita juga sepakat kalau Iya, kita gangguan jin sepakat. itu nyata. Iya. Gitu kan ya. Bahwasanya bisikan itu kan gangguan juga Iya. ya. Buat orang pengen bunuh diri, membuat orang putus asa dan segala macam. Mungkin malas, mungkin gitu kan ya. Walaupun kayaknya kalau aku malas itu kebanyakan gara-gara aku sendiri deh gitu kan. Bukan gara-gara jin. Nah, tapi balik lagi dengan tadi yang antum tanyakan. Kita bacain aja ayatnya ya. Bahwasanya ini ayatnya dalam bahasa Indonesia yang tadi dibacain sama Mas Ferry, apa namanya, dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang goib. Nah, ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Iya. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan seperti sekarang hingga dia menyisihkan orang-orang buruk atau munafik daripada yang baik. Nah, jadi sebenarnya ini yang dimaksud dengan hal yang goib yang dibahas sama para mufasir juga. Yang aku baca tadi bahwasanya yang dimaksud dengan hal goib itu adalah kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang munafik. Maka Allah tunjukkan lewat itu. Nah, dan Allah kemudian katakan bahwasanya Allah tunjukkan itu dengan cara rasul-rasulnya yang dikasih tahu bahwasanya itu yang dimaksud dengan ada orang-orang yang baik dan buruk. Tapi kan manusia nggak tahu. Nah, maka diperlihatkanlah dalam keadaan perang Uhud itu, jadi kelihatan muncul ke atas. Nah, dan berkaitan dengan itu berarti apakah kemudian jin itu termasuk perkara goib? Iya, kita sepakat bahwasannya jin termasuk perkara goib, jin itu ada. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan antum. Kalau misalnya kita berpendapat bahwa jin tidak bisa mencelakakan manusia, apakah itu adalah sesuatu yang diperbolehkan? Menurutku nggak ada masalah. Nggak ada masalah, itu diperbolehkan di dalam agama kita untuk berpendapat seperti itu. Betul. Karena didasari juga dengan dalil-dalil. Dan enaknya Islam apa? Kalau lu salah, lu dapat 1 pahala. Kalau lu berdasarkan 1 pendapat referensi tertentu. Dan kalau benar mendapatkan 2 pahala. Berarti perdebatan ini sebenarnya perdebatan dalam ranah benar atau benar banget. Oke. Bukan perdebatan benar dan salah menurutku ya. Dan yang pasti ya, ada 1 hal yang pasti. Yang pasti ketika antum mengatakan bahwasannya mencerdaskan masyarakat sehingga orang-orang itu tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang goib yang salah ini, bukan goib yang benar ya. Oke, kita sederhanakan lah, mistis. Perkara mistis ya, bukan perkara goib. Antum menyadarkan orang tentang perkara mistis yang salah, itu menurutku sudah bagian daripada kebaikan. Itu sudah aku yakini. Oke, berarti apakah benar jin bisa membunuh manusia secara langsung seperti nanam paku atau geladakin perut, Ustaz? Kalau aku juga berpendapat tidak. Oke. Nah, itu 1 ya. Yang kedua, jadi apakah saya totally wrong, salah kalau menganggap bahwa Al Imran itu bicara bukan cuma soal perang Uhud, tapi akses manusia kepada hal yang gaib ini? Betul. Itu juga benar. Menurutku juga kalau manusia, pertanyaan berikutnya kita coba kembangin ya. Apakah ada manusia yang bisa bekerja sama dengan jin? Nongkrong dengan jin lah. Nongkrong dengan jin ya. Di dalam Al-Quran diterangkan memang ada. Bahwa ada kerjasama yang pernah terjadi antara orang-orang daripada manusia. Dia bekerja sama dengan orang-orang dari jin. Dan tadi aku udah baca. Kerjasama itu dalam hal apa? Dalam hal manfaat. Jadi contoh misalnya ya, dia itu berlindung kepada jin di satu lembah. Nah itu dimaksud dengan kerjasama itu. Atau dia meminta jin itu untuk melindungi dia. Nah itu adalah kerjasama. Tapi aku nggak ada melihat kerjasama meledakkan perut orang tuh. Atau mengirim paku. Artinya kerjasama itu memang pernah terjadi. Dan kalau kita berbicara tentang perkara-perkara goib yang dibatasin pada Nabi dan Rasul, itu yang memang terjadi pada Nabi Sulaiman, pada Rasulullah ketika membacakan Al-Quran terhadap jin dan segala macam. Nah tapi kalau pada umumnya ya, kita bisa mengatakan bahwasanya itu tidak terjadi kecuali yang diberikan hak-hak privilege khusus seperti para nabi. Dan kalaupun ada di antara manusia yang bisa nongkrong memang ada di dalam Al-Quran. Berarti kalau tadi disampaikan bahwasanya bukan berarti tidak ada manusia bisa mengakses hal goib, itu benar. Tapi jangan juga dikatakan semua manusia bisa mengakses hal goib. Pembahasan kita kayak tadi, contoh kayak gini ya. Aku bilang sama antum nih, bro, gue punya kenalan nih bro. Kenalan gue bro, tingkat tinggi, bukan manusia nih. Kok jin? Bentuknya kayak apa Ustadz? Bentuknya kayak gini-gini, ku sebutin. Nah, bagaimana aku bisa verifikasi diriku sendiri? Apakah aku halusinasi? Ataukah aku misalnya delusional atau apa gitu misalnya? Karena aku gak bisa verifikasi. Iya, betul. Nah, terus aku tahu di mana kalau itu benar. Contoh kayak gini ya, jangankan ngeliat jin deh, mimpi Rasulullah. Semua orang pasti pengen dong mimpi Rasulullah, ya kan? Tapi ada ulama banyak beda pendapat nih. Jadi kita sebelum membahas jin kita bahas tentang yang sudah jelas. Mimpi Rasulullah, lu pengen nggak? Gue pengen sih. Cuman pertanyaannya adalah ulama berbeda pendapat nggak tentang mimpi dengan Rasulullah? Ada ulama berpendapat begini, yang dimaksud dengan orang-orang mimpi Rasulullah itu pasti benar adalah para sahabat, karena sahabat tahu wajahnya Rasul kayak apa.
Sehingga kalau kita mimpi belum tentu benar. Walaupun ada ulama yang mengatakan kalau memang kita mimpi dan itu adalah Rasulullah, mengaku Rasulullah, nggak mungkin setan bisa nyamain. Artinya tetap ada perbedaan pendapat dong. Dan apakah salah satunya harus salah dan salah satunya harus benar? Nggak juga, bisa dua-duanya benar dan tergantung keyakinan kita. Nah, jadi kalau kita bahas tentang jin, kalau aku sih ya secara pribadi, aku tuh orangnya sangat tidak bisa bekerja kalau nggak umum. Jadi kalau misalnya penjelasanku itu nanti nggak umum, itu bahaya banget. Contoh ya, kalau aku bilang gini, ayat ini bahwasanya di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran mengatakan ada kerjasama antara manusia dan jin, bukan berarti semuanya bisa kerjasama. Tapi ada kata Allah, maka jangan. Gitu kan ya. Sudahlah ada, maka jangan kan gitu kan ya. Nah bukan berarti juga lantas pertanyaanku kita balik, lah lantas kalau memang ada manusia pernah bekerja sama jin, untuk itu boleh atau enggak? Ya nggak boleh dong. Tetap nggak boleh, hukumnya haram. Berarti ketika dia menjadikan ayat itu misalnya untuk mengatakan ada kerjasama, yaitu kemudian bisa kita katakan kita juga sepakat ada gangguan daripada jin, kita sepakat. Tapi balik lagi misalnya meledakkan tubuh orang, apalagi kemudian dipakai sebagai tipu-tipu dan seterusnya. Ada orang kemudian mengatakan bahwa saya ini adalah dulu misalnya kayak gini dan segala macam. Nah apakah itu adalah sesuatu pendidikan di dalam agama? Jawabannya tidak. Gitu menurutku sih, tapi balik lagi ya, ini artinya kita tidak serta-merta ketika kita merasa sok benar dan orang lain pasti salah ya. Tapi kalau ada dalil ya nggak ada masalah, kita bisa jadi salah banget, bisa jadi. Jadi gitu. Itu yang sempat aku diskusikan panjang karena balik lagi, namanya kita ngomongin dalil, kita ngomongin tafsir, itu sebenarnya ya benar-benar sesuatu yang udah nih, udah ada nih keilmuannya, udah ada orang-orangnya ya. Bener. Sudah gitu. Tapi ketika lu segitu gampangnya nuduh orang tanpa dalil atau tanpa ini, ya gak bisa juga gitu loh. Maksudnya, dan menurutku mereka gak fokus pada apa yang antum bahas sih. Yang antum bahas kan adalah bahwasanya ada orang meyakini dengan dukun jadinya syirik kan. Termasuk kemudian meyakini perkara-perkara. Kita coba bahas lebih apa ya? Lebih kayak luas. Bukan, justru lebih spesifik. Kalau misalnya aku meyakini, misalnya contoh ya, ada orang mati misalnya, keluargaku meninggal misalnya, terus ada orang bilang ini disantet, terus aku percaya, padahal nggak terjadi begitu, aku syirik nggak? Iya kan. Jadi artinya kan justru kalau aku percaya, padahal itu misalnya sakit jantung atau apa, atau gini deh, tiba-tiba ada temanku kejeng-kejeng, mukanya memerah, aku bilang bacain ruqyah, karena aku sudah dari awal sudah mengandalkan pendekatan mistis. Padahal ketika ada orang lagi misalnya kejeng-kejeng, aku lihat dong, apa dia nggak bisa bernapas, apa dia keselak telepon. Karena ada loh temen, ada orang kesel telepon meninggal loh bro. Ada bro. Maksud, tapi kalau dari pendekatan mistis semuanya dinilai harus kemudian mistis. Orang bacain ruqyah padahal masalahnya bukan itu. Bisa jadi dia usus buntu, bisa jadi kemudian dia sakit ginjal, batu ginjal dan segala macam. Lah itu maksud tuh yang berbahayanya di situ. Keterbatasan manusia kepada hal yang gaib itu sangat-sangat terbatas, dikecualikan beberapa orang tertentu. Dan beberapa orang tertentu, bahkan di situ state-nya jelas tuh rasul-rasul pilihan gitu kan. Nah, karena jin masuk di dalam hal yang gaib itu, tentu kita bisa dalam silogisme tentu ya, semua hal yang tidak berbentuk itu masuk dalam hal gaib. Nah, jin adalah hal yang tidak berbentuk, berarti P1, P2 kesimpulan ya, jin adalah hal yang gaib. Nah, basisku ini salah nggak Tat? Ketika aku merasa kalau dan yang aku syiarkan kan, yang aku sampaikan kan, kita melawan perdukunan betul. Yang mana orang bisa tuh nyelakain orang dari jarak jauh dengan bantuan jin yang bikin orang mati, sakit dan segala macam. Yang mana diceritakan langsung sama pelaku praktisinya yang dia selalu ngeklaim gue bisa ngabisin nyawa orang dengan jin-jin dan kodam-kodam yang gue punya gitu loh. Yang mana itu yang aku tentang dan lawan dari awal. Dan aku nggak sampai sekarang nggak ketemu nih dalam Al-Quran hal yang nggak bisa loh, nggak bisa manusia mencelakakan dengan jin secara langsung kayak gitu tuh. Aku belum ketemu. Ya, Al-Baqarah 102 pun mungkin Ustadz bisa lebih jelasin masalah pengecualian dengan izin Allah pun. Itu yang sering kali dijadiin legitimasi gitu loh. Padahal ya yang tadi dibahas juga di podcastnya Ustadz Felix. Nah itu aku, kalaupun aku salah, aku mohon dikoreksi. Salah lo Fer kayak gitu loh. Aku justru mau minta antum, kalau antum bisa ketemu ada orang yang benar-benar bisa kayak gitu, aku mau pesen. Netanyahu tolong dong. Gimana caranya perutnya meledak gitu maksudnya. Jadi basis dan bukan argumen. Jadi dasarku pun kalau dalam teori, dalam perspektif Islam pun sekarang
bukan sesuatu yang salah. Maksudku, apakah salah aku punya dasar seperti itu? Di dalam Islam tuh gini, ada namanya pendapat Islami. Dan Ya, pendapat Islami itu kan diambil daripada dalil ya. Ya. Dan tadi ketika antum mengutip tafsir Al-Quran, lalu kemudian antum mengutip pendapat-pendapat ulama, termasuk tadi kita lihat ya, Iya. Bagaimana bentuk kerjasama antara manusia dan yang jin sudah pada zaman dijelaskan dulu. juga dalam tafsir dan lainnya. Benar. Nah itu termasuk pendapat Islami. Iya. Nah kalau pendapat Islami kemungkinan cuma dua, benar dan benar banget. Oke. Pahala satu atau pahala dua. Nah jadi itu yang seringkali didebatkan sama orang-orang Muslim tuh. Maka padahal mereka berdebat tentang perkara satu, pahala satu, pahala dua. Contoh musik. Nah. Itu perdebatan itu cuma dua ujungnya, benar dan benar banget. Oke. Nggak ada dosa kalau sudah pendapat Islami ya. Berarti nggak boleh dong kalau dibilang bukan nggak boleh salah. Maksudku ketika ada orang yang bilang kalau aku tidak meyakini santet dari jarak jauh secara Ya. supranatural yang mana orang Antum bisa kafir. bekerja, saya tidak meyakini Islam, berarti itu statement yang salah. Itu statement yang jump to conclusion. Oh. Karena gini ya, coba lihat ya. Makanya kan Islam tuh sudah benar-benar menggariskan ya, bahwasanya yang disebut dengan Muslim itu adalah ketika dia punya 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Oke. Selama itu tidak terkompromis, maka itu nggak ada masalah. Nah, termasuk kemudian perkara-perkara yang kita yakini dengan di 6 rukun iman, itu kan semuanya sudah beres. Maksudnya antum nggak ada problematika di sana. Sama kayak aku, bro. Aku pernah diskusi sama orang flat earth. Antum kan diskusi sama orang Iya. santet nih. Aku diskusi sama orang flat earth. Iya, iya. Dan flat earth-nya ini ngustad. Oh. Dan dia ngambil dari dalam suratul Baqarah. Iya, gitu kan ya. yang dihamparkan ya. Iya, firosh gitu kan ya. Firosh. Seperti kemudian ranjang gitu Iya. kan. Dan ranjang Ustadz coba lihat ranjangnya Ustadz bulat atau datar. Aku bilang datar gitu kan ya. Terus, nah, kalau Ustadz tidak meyakini bumi itu datar, berarti Ustadz tidak meyakini Al-Quran. Sebentar, jam to conclusion ini. Gitu kan ya. Nah, maka dia sampai bilang kalau Ustadz tidak meyakini bumi datar, berarti Ustadz kafir. Loh, dari mana ceritanya? Padahal kita cuma berbicara tentang 2 tambah 2, 4 atau 7. Bagiku 4. Kalau lu bilang 7 nggak apa-apa, cuma bodoh aja. Gitu kan. Paham gak sih maksudku? Paham. Itu kan kalau flat yang ini kan lebih ekstrim lagi nih. Iya. Yang mana ini sebenarnya dosa besar gitu kan, syirik gitu. Itu dia maksudku. Ini bisa ketika kamu amar ma'ruf nahi mungkar, Iya. memberantas namanya syirik, betul. meyakini masyarakat karena dampaknya sudah sangat destruktif sekali. Betul. Sangat membunuh sekali. Udah banyak yang ketipu ratusan juta, udah banyak yang kehilangan Betul. nyawa dan lain sebagainya. Dan ketika kamu mengatakan semua santet itu palsu, Ya. semua santet itu bohong, kalaupun ada yang meninggal karena itu either itu racun, tekanan psikologis, atau bahkan kemarin ada kasus dukun santet akhirnya diperiksa, Ya. isinya senapan api. Oh, Jadi, kenapa dukun pakai senjata api? Kan iya, aneh. emang dia nggak bisa taruh bataku Iya, di sana. artinya kan semua pembuktian pun semua Iya. kasus baik kasus, semua kasus baik kasus dalam kalau kita cek ya, itu nggak pernah yang namanya misalnya ada tukang santet ditangkap yang ternyata memang supranatural, Iya. either itu racun atau kejahatan yang lain. Betul. Dan bahkan ada kasus ini, ada satu orang ingin mencelakakan suaminya Iya. karena perkara rumah. Heeh. Akhirnya dia dari satu dukun ke dukun yang lain semuanya klaim bisa, Heeh. dan akhirnya tahu apa? Semua mati. dukun itu kerjasama. Akhirnya melakukan pembunuhan berencana. Allah, demi dapat duit kan? Dan si suami diracun, bukan diledakkan perutnya atau ditanam paku. Betul. Nah, itu yang aku lawan. Mm-mm. Yang aku bikin sedih adalah ketika aku baca di sebuah WA group, Ferry Irwandi ini adalah ancaman paling serius pada ketauhidan dan Kok akidah. gitu? Mm-mm. Dia sering orang akan semakin jauh dari agama. Iya. Tapi aku yakin sih. Berarti aku yakin mereka pasti sepakat ketika kita katakan bahwasanya orang-orang kayak gini syirik. Itu aku pasti sepakat. Yang membuat mereka akhirnya merasa ke-trigger karena mereka merasa antum nyerang mereka. Padahal tidak sama sekali. Padahal antum nggak pernah ngomong bahwasanya, contoh ya misalnya ruqyah itu adalah sesuatu yang bohong. Nggak pernah. Nggak Ya pernah. kan? Bahwasanya kita tuh nggak perlu diruqyah, nggak pernah. Nggak pernah. Karena itu ada di dalam dalil kan maksudnya. Iya. Ya artinya sebenarnya menurutku salah pahaman sih. Dan bahkan ketika ada yang ngomong kayak gitu, aku orang pertama yang ngebelain. Lu nggak boleh ngomong kayak gitu. Yang gue lakukan ini edukasi, bukan soal menang kalah. Benar. Dan bukan soalan praktek agama. Iya, enggak, Ini soalan cara berpikir. Iya. Heeh. Jadi aneh menurutku, dan makanya ketika ini aku coba konklusikan, aku juga harus ngakuin dan aku harus menilai aku manusia dengan segala kekurangan. Iya. Dan untuk bidang yang memang aku nggak bisa pertanggungjawabkan secara apapun ya, Ya. ya lebih baik aku bertanya kepada orang yang emang benar-benar mempelajari itu. Maka salah satunya ya Ustadz Felix, mungkin Ya. juga aku juga udah ngerencanain diskusi sama Ustadz Faizar langsung. Ya, Karena aku pernah ngobrol sama Ustadz Faizar, mumpung ini ada kata-kata Ustadz Iya. Faizar. Aku pernah ngobrol semenjak ketika aku jelasin, aku pernah bahas tentang masalah santet juga ketika sama Dr. Richard. Iya. Dan beliau langsung WhatsApp ke aku. Aku lalu menyampaikan pada beliau, Ustadz, kita nggak pernah meragukan keilmuan Ustadz. Dan Ustadz mengambil daripada kitab-kitab yang autentik, kita juga yakin. Dan aku juga jelasin pada semua orang, Ustadz Faizar tuh tidak pernah kita ragukan ketauhidannya. Dan Ustadz Faizar itu
melawan dukun. Betul, maksudnya. melawan Dan dukun. Di berbagai konten ini kalian jangan langsung ngambil conclusion Iya. kepada Ustaz Faizal mendukung perdukunan yang enggak, Iya. dia selalu kalian ke dokter gitu loh. Benar. Ke dokter semua kontennya. Nah itu artinya Ustadz Faizal menurutku sangat bijak sekali Iya. sebenarnya. Nah sebenarnya jadi menurutku yang orang banyak salah paham adalah orang salah paham ketika kita ngomong bahwasanya ini adalah sesuatu yang nggak ada. Orang bilang bahwa kita nyerang mereka. Padahal nggak juga sih. Kalaupun berbeda pendapat ya kan boleh juga. Ya kan? Artinya berbeda pendapat di dalam Islam kan udah wajar ya. Mazhab aja ada banyak ya. Betul. Artinya kan kalau misalnya kita bilang ya kita nggak yakin karena bagiku secara pribadi itu lebih banyak harus dikaji secara medis dulu menurutku. Nah kalau misalnya secara medis itu misalnya nggak ada penjelasan dan misalnya ada penjelasan misalnya dari siapapun, ya toh bukan itu yang kita perangin, gitu kan? Ya, yang kita perangin adalah yang perkara-perkara yang kayak gini nih, yang membuat orang akhirnya justru menjauhkan mereka daripada Allah dan memudahkan mereka untuk ditipu gitu maksudnya. Nah itu kan semua orang sepakat kalau kayak gitu. Ya seharusnya kan seperti itu ya, semua orang seharusnya sepakat seperti itu. Tapi ya karena yang menjalaninya langsung itu yang bikin aku bertanya kenapa jadinya kayak gini ya. Padahal kecuali dari awal tuh aku bilang udah tepikanlah semuanya, ya nggak ada yang ini bla 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 bla, dan mereka merasa terserang. Oke. Padahal dari awal Ustadz mungkin juga ngikutin batasan goib itu udah aku perjelas banget nih. Betul banget, udah jelas. Artinya goib kita nggak pernah nyentuh perkara-perkara keimanan. Alladzina yu'minuna bil goib adalah orang yang beriman pada perkara goib, dan kita tidak ada yang kita nggak ada yang kita nggak yakin perkara goib gitu maksudnya. Iya betul. Beberapa itu bilang wah sihir kan ada dalam Al-Quran. Ya memang. Dan sama kayak mukjizat gitu. Gue meyakini Rasul punya mukjizat. Ada yang lucu. Lu ngerti gak? Jadi gini. Iya gimana? Jadi gini ya. Ada orang bilang kan sihir kan ada di dalam Al-Quran. Iya. Dan sihir kan haram Ustaz. Iya. Kenapa Ustaz nonton Magic? Lah. Sebentar. Tapi bener juga ya. Kenapa? Karena Magic diartikan sebagai sihir. Artinya dia bilang nggak boleh nonton sihir, nggak boleh nonton Magic, nggak boleh baca Harry Potter. Karena itu bahas tentang sihir. Aku bilang sebentar. Kita itu salah satu kelemahan kita adalah jump to conclusion itu tadi. Jadi ketika kita bilang bahwa saya sihir ada, seolah-olah orang yang kemudian, mohon maaf ya, banyak sudah terbukti yang dikatakan dukun sebagai santet ternyata cuma permainan racun. Ya kan? Itu kan sudah terbukti. Nah, tidak semua itu berarti kita katakan santet. Nah kalau misalnya ada yang berpendapat bahwa saya santet termasuk sihir, iya, but not this one. Bukan yang antum perangi ini gitu maksudnya. Jadi artinya tidak semua yang bunuh orang lewat yang katanya so called santet adalah sihir. Gitu maksudnya. Bisa jadi memang pembunuhan terencana dan faktanya memang seperti itu. Nah itu maksudnya. Justru yang belum pernah ditemukan adalah yang benar-benar pakai jin. Itu dia maksudnya. Kalau gimana cara membuktikannya juga? Iya nggak bisa. Jadi aneh. Misalnya kayak ini ada ketemu paku di perut orang, udah banyak case study-nya dan udah banyak pula di banknya secara empiris. Dulu tuh yang sempat ke di bank jelas tuh orang yang bertelur itu loh. Ya ternyata dia punya kelainan psikologi dan terbukti kalau dia masukin sendiri dan dia punya obsesi dan fantasi kalau dia bisa bertelur. Nah masalah paku juga di salah satu narasumberku di rumah sakit jiwa. Dia orang yang ngurusin ODGJ. Dia bilang punya kecenderungan beberapa pasien skizofrenia itu menelan benda-benda kecil. Dan masukin paku di dalam badannya. Iya, itu tuh banyak sekali dan bukan sesuatu yang luar biasa atau jarang terjadi. Nah, artinya ada sindrom namanya Pika. Nah, terus kemarin ke Om Deddy Kobuzier sekalipun yang ya kalau ngomong praktisi sulap dan tipu-tipu ini nggak ada yang lebih atas dari dia. Dia praktisi sihir kayaknya. Iya, dia the true. Dia bisa ngilang gitu kan, dia bisa terbang. Enggak, lu mau bawa siapa lagi gitu loh. Dia sendiri menjelaskan secara off cam gimana operasi gaib dilakukan dan itu biasa dalam sulap. Iya, memang betul. Makanya orang kan tadi kalau dia nggak bisa jelasin, dia nggak punya ilmu, dia langsung bilang ini magic. Konfirmasi, ya itu karena otak kita manusia itu didesain untuk mencari konklusi paling simpel. Aku mau cerita lagi. Oke, gimana tadi? Ini menarik banget. Lu tahu tentang masa Eropa, Dark Age Eropa? Tahu yang Witch Hunt. Iya. Itu kan persis sama kan? Iya. Nah pertanyaannya apakah kemudian kita dikatakan kalau kita terjadi di situ kita nggak percaya goib? Ya kita percaya goib, but not this one. Tapi di masa itu karena keterbatasan pengetahuan mereka merasa bahwa ini adalah witchcraft. Ya kan, ini witchcraft kata mereka. Terus ada orang bilang enggak, ini lu kotor, lu jorok gitu maksudnya, lu sanitasinya nggak benar, enggak ini witchcraft. Akhirnya yang ngomong-ngomong kayak gitu kan dibakar. Lah ilmuwan dibakar. Orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki, oh ini ada yang berbahaya di sini, coba dilihat dulu, dibakar. Karena dianggap mereka lah kemudian witch-nya yang menyebarkan penyakit itu kan ya. Akhirnya setelah dibakar-bakar, khususnya perempuan-perempuan yang berambut merah, setelah berhenti wabahnya karena memang waktunya berhenti. Orang bilang benar kan?
Iya. Ya kan? Kayak gitu kan. Iya. Sama kayak misalnya keyakinan di Indonesia. Nah, istriku itu lahirnya namanya Solihah. Terus Sakit-sakitan. wow. Diganti nama. Jadi Parsini. Berhenti sakitnya. Pertanyaannya, apakah itu adalah memang karena keberatan nama? Ganti nama Jadi sembuh. sama kayak Karena Solehah keberatan. sama kayak awalnya dikasih nama Mulyono. Iya, terus ganti nama jadi Oke. ya. Nah, jadi itu kan namanya tadi kan sugesti kan ya. Contoh kayak gini. Aku coba bayangin, andai kan ada orang namanya bagus, diganti nama malah mati. Apa kata dukunnya? Kalau nggak diganti nama lebih cepat mati dia. Bisa kan ambil pemenangnya itu kan. Dan mereka itu sangat ahli trik loh, Dad. Memang. Jadi Om Deddy mungkin nggak bisa cerita karena dia terkait sama kode etik profesi dia sebagai pesulap yang emang yang berusaha dijual art magic. Tapi kan kalau gue yang cerita kan nggak apa-apa Om. Ya terserah lu kata dia. Kan ada yang dia buka di podcast itu karena emang itu dia yang temukan gitu. Tapi ada yang enggak karena dia menghargai penemunya. David Copperfield. Kalau David Copperfield nggak trik-trik, ada beberapa lah yang dia tunjukin di situ, tapi dia jelaskan off cam. Salah satu yang paling magic itu ada alat. Gue menghargai juga profesi semua pesulap karena alatnya mudah ditemukan sebenarnya. Asik. Sebutkan alatnya A lah. Itu cara kerjanya infrasound segala macam. Kalau ditempelin di kepala kayak gini, kita akan dengar suara. Tapi orang lain enggak. Itu kayak bone apa tuh? Bone conduction itu ya? Iya. Iya bone conduction. Nah, itu tuh benar-benar alatnya sekecil ini. Misal kayak 33 dikiniin. Orang lain enggak dengar. Kita dengar. Iya, bone conduction ya. Ustaz jangan sebut nama alatnya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Yang sebut bukan saya, Om Dad. Terus dengar. Nah, lu bayang inilah salah satu yang sering dilakukan di praktek perdukunan. Jadi ketika disituin, bayangin suara apa yang bisa dimasukin. Entah leluhur, entah itu orang tua, entah itu ini petunjuknya yang nyuri ini, yang nyuri ini, yang nyuri itu ketika. Tapi ketika dilepas hilang ya. Coba lagi. Terus selalu dipegang dan makanya semua praktek dukunan itu ruangannya gelap. Termasuk yang kacamata trik itu kan sebenarnya itu juga bisa gampang banget ditemuin kan ada benang di sini terus di up jadi kayak untouchable. Biasanya kacamata kakeknya atau manggil orang kalau bergerak berarti arwahnya udah datang. Nah itu salah satu bentuknya. Jadi sebenarnya semua yang aku bilang, aku bersungguh-sungguh untuk melawan semua praktek penipuan ini dengan kode dengan kode ini, dan aku akan menyisakan semua waktuku untuk ketemu orang-orang yang emang kredibel untuk bicara kayak gitu. Aku tahu kalau Ustaz bandingin untuk pertama kalinya dalam satu fase, aku nge-YouTube 4 tahun untuk pertama kalinya aku keliling podcast dengan segmen dan penonton yang berbeda-beda, dengan narasumber yang berbeda-beda, dan dengan ide yang sama, yang mana ini ahli sulap paling paling Nah sekarang dengan Ustadz Felix Shaw yang kita bisa bilang lah salah satu ustadz paling populer ya. Gue nggak bilang terbaik ya, tapi paling populer, no debatable dong. Ya walaupun dilarang. Ya walaupun populer kan apa dulu. Tapi ya yang punya fase ini juga, dan tentu jelas salah satunya yang paling ditunggu orang ya bertemu dengan Ustadz Faizar juga. Yang mana teman-teman semua, hubungan saya dengan Ustadz Faizar sangat baik. Kita saling support. Beliau lagi ngerjain disertasi di Jogja, saya lagi fokus di Aussie. Nah nanti juga ketemu dan kita juga udah satu paham satu aku yakin statement, akan ada kebaikan banyak tuh melawan semua praktek perdukunan yang sudah merugikan banyak orang. Jadi jangan dibentur-benturin ke situ. Ngapain dibentur orang sama kok yang diomongin. Karena tadi ya, masa semua praktek-praktek perdukunan yang sudah jelas-jelas ini adalah trik gitu kan ya, yang sudah, masa kita mau golongkan ke dalam santet dan sihir. Itu mah aku yakin itu kalau Firaun hidup marah dia. Paham gak sih maksudnya? Masa sihir serendah itu gitu maksudnya? Sihir di zaman dulu kan gak serendah itu gitu maksudnya. Lebih jago triknya ya. Lebih jago gitu maksudnya. Artinya kalau gak serendah itu kan, masa semua yang sudah bisa diulangi dengan orang-orang lain yang bukan dukun pun gitu maksudnya. Cuman tuh bunuh orang kan, kita cuma perlu, lu pernah nonton film-film pembunuh-pembunuh yang kayak dia membuat agar itu terlihat seperti accident.
Ustaz kebanyakan nonton Conan ini kayaknya. Iya. Iya kan? Iya kan? Dia buat itu seperti accident kan, padahal direncanain iya. sama dia gitu maksudnya. Accidental killer atau apa namanya Iya. gitu. Ya artinya menurutku sih ini tidak ada bedanya dengan apa yang kita bahas juga di dalam Islam. Bahwasanya ada praktek-praktek kayak gini yang dulunya merupakan trik. Bahkan ketika di zaman Firaun itu dikatakan bahwasanya sihirnya para penyihir-penyihir Firaun itu trik. Karena dia nggak membuat benar-benar ulernya dari tali, tapi talinya bergerak seperti ular, nggak seperti Nabi Musa yang benar-benar tongkatnya jadi ular. Dan itu pun ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya, ada pendapat ijma ulamanya juga ya, Betul. yang menceritakan itu. Jadi jangan dipotong konteks cuman Untuk membenarkan Iya. bahwasanya ya ginilah, lebih tepatnya gini, yang mereka pengen buktikan cuma satu kan, bahwa jin tuh bisa mengganggu. Iya. Ya, Bahwa jin bisa berkoalisi dengan manusia di dalam Al-Qur'an ada. ya ada. Tapi yang antum bahas ini bukan praktek itu. Bukan praktek itu. Jin, Iya. aliansi Yongko nih, ngeledakin kepala orang, Iya. nggak bisa. Iya. Nah, bukan itu yang antum bahas. Bukan. Yang antum bahas adalah perkara-perkara yang tadi ini. Iya. Perkara orang yang tadi ngeledakin, tiba-tiba Yang ini ngebunuh, membunuh secara instan dan nipu. nipu. Sama kayak yang aku bahas soal institusi Amar Ma'ruf Nahi Munkar di Saudi juga. Ya. Itu saking preventifnya Saudi dengan semua praktek syirik ini, Ya. yang lagi di mereka incar adalah para pelaku praktek sihir. Bukan berarti itu lu jam conclusion, Ya. oh sihir itu ada. Iya. Padahal sebenarnya kalau itu apa namanya tadi Badan Saudi tentang sihir itu ada Iya. di Indonesia itu kayaknya dapat semua tuh politisi. Enggak, politisi dan banyak kan. Iya. Kayak yang wah bantal. Iya. Terus Betul. saya sebut mati besok Mas. Itu pasti kena di Saudi. Iya, betul. Justru Karena sudah jadi Tuhan dia. Karena di Saudi sendiri waktu aku baca sejarahnya dan aku tanya sama teman-teman di situ juga, emang dulu ada masanya banyak penduduk Saudi yang terikat dengan hal-hal seperti itu dan pada akhirnya itu menghambat semua kemajuan di negara mereka. Betul. Nah, ketika semua proses diplomasi atau edukasi udah dilakukan, sosialisasi udah dilakukan, kalau nggak boleh kayak gini, nggak boleh percaya kayak gini, nggak boleh kita meyakini ini selain kepada Allah, nggak bisa dibikin lah. Ya udah, lu praktek aja gue sikat. Gitu. Iya. Dan itu fair sih. Ustadz mendukung kalau ada di ini. Kan santet ada pasalnya tadi. Santet ada pasalnya. Iya, dan berlaku 2026. Siapapun dan bunyi pasalnya yang mengaku, ya sama rujukannya itu. Nah, takutnya ada pasal itu kan ada pasal santet, berarti ada tukang santet. Aduh, berarti sihir jin yang dari supranatural ini ada. Ya enggak gitu. Iya. Enggak gitu. Karena yang diklaim sebagai santet sebenarnya adalah pembunuhan terencana. Ya, Ya Ustaz kan? Faizal juga udah ngejelasin santet itu ada racun, ada ini. Nah, mungkin titik perbedaannya adalah kalau Jin bisa melukai manusia. melukai langsung manusia Ya. seperti yang gue sebut nama yang sering diceritakan Ria Puspita. Oh gitu. Ustadz Faizal ngomong gitu gak sih? Kalau Ustadz Faizal ya silahkan tonton kontennya. Ya. Tapi sebenarnya most of kontennya itu sejalan sebenarnya. Ya, Kan? Cuma aku ada yakin beberapa mikro difference. Ya pastilah. Masa sama semua. Kalau sama semua antum jadi Ustadz Faizal dong. Atau Ustadz Faizal bikin doku vlog. Ya makanya jangan dibenturin ke situ. Tapi menariknya gini Tad. Temuanku adalah aku kan baca nih akun-akun yang suka adu domba nih. Dan ada ketemu akun itu semuanya akun-akun Akun jin generic ya. kayaknya. Akun jin benar karena emang anonim dan kelakuannya apa, ya. kelakuan di TikTok. Goib. Dan ternyata bukan cuma komen dia, di Ustadz Faizal juga. Oh. Iya sih. Dan- Aku yakin itu. Dan pas aku lihat nilai ekonomi yang berputar dari praktek kayak gini dia luar biasa loh. Iya. Betul. Dan aku tanya nih semua praktisi yang aku title-nya pasti dimanis-manisin kan. Ya. Kalau misalnya konsultan ini berapa? Dalam satu pertemuan bisa 5 juta, 10 juta. Wow. 5 sampai 10 juta per Iya. konsultasi. Per pertemuan dan harus dibayar semua di muka. Nggak boleh ada kalau gagal uang Iya. kembali itu nggak ada. Gak ada jaminan konsumen ya LKI Iya, gitu gak ada nah, ya. Karena terus aku berpikir ketika pesulap merah yang buka, mereka selalu berdalil nggak ada imbalan. Iya. Aku kasih Alphard dan uang 1M. Terus ada yang nanya, emang punya? Ya. Punya dan gak punya kan bukan urusan Anda. Iya, tapi saya orang yang menepati janji Iya. lah gitu. Kedua, harus dia ya melakukan santet harus punya dendam dan punya kebencian ke yang gitu? mau. Ya syaratnya agak banyak Iya. gitu kan. Setelah syarat pertama nih Iya. mereka gugur, pakai ini harus punya Berpenampilan kebencian. menarik gak ada? Tinggi badan 172. Iya. Terus pas kayak gitu, oke. Sengaja tuh tak bejek-bejekin para Iya. dukun, masa nggak benci sih? Iya. Lu nggak dendam? Gua kata-katain udah 3 bulan masih Iya. normal-normal aja, masa nggak ada sih? Mm-mm. Oke, syarat kedua. Nah, yang ketiga kayaknya move-nya udah nih benturin aja deh. Dengan agama. Iya.
agak-agak ini sih menurutku agak-agak kesian sih memang. Dan memang kita harus hati-hati ya pada orang yang adu domba. Dan kalau aku secara pribadi aku mendukung gerakan-gerakan yang pengen mencerdaskan orang, critical thinking. Dan aku pikir betapa banyak memang yang kita lakukan ya untuk mencerdaskan malah disalahpahami oleh orang. Termasuk yang kayak gini-gini nih. Adapun kalau ada perbedaan dengan para ustadz-ustadz yang lain, jangan berharap semua ustadz harus sama. Iya. Yang harus sama itu 6 rukun iman dan 5 rukun Islam yang membuat kita jadi muslim gitu kan ya. Dan yang dibahas juga dari tadi aku bingung. Aku juga bingung, dari tadi yang lu bahas kan bukan yang mereka lakukan. Iya bukan. Iya makanya kenapa harus dibenturin gitu maksudnya. Gitu loh maksudnya. Harusnya kan mereka seneng ketika antum menghajar para dukun kan gitu kan. Enggak, waktu di space di Twitter aku udah bilang kan ada yang bilang lu salah tafsir nih yang tadi. Iya. Masalah gua salah atau enggak. Iya. Itu hak lu untuk nentuin. Dan kalaupun gua salah menurut lu, ya sudah, gua juga nggak against waktu itu. Yang gua masalahin adalah lu seenaknya ngomong, gua nggak punya dalil dan dasar untuk ngomong itu. Yang mana tadi Ustadz bilang ada dasar yang gua omongin. Itu pendapat ulama yang similar dengan apa yang gua omongin. Ada gitu loh. Karena kan tafsir juga bisa berbeda-beda sekali. Metodenya juga bisa berbeda-beda sekali. Dan keilmuannya juga bisa berbeda-beda sekali. Jangan kan hal yang kayak gitu ya. Hal yang lumayan fundamental pun orang bisa beda ngelihatnya kan. Fikih itu ngerinya gini ya, bukan ngeri. Fikih itu indahnya adalah kompleksnya adalah untuk satu orang di hari ini dan besok bisa jadi beda. Untuk satu kasus yang sama, satu orang dengan orang lain bisa jadi berbeda juga. Itu fikih itu. Jadi benar-benar harus detail. Makanya contoh kayak tadi nih, kalau kita dikatakan jin ada nggak? Ada. Gangguan jin ada nggak? Ada. Jin bisa bunuh orang atau tidak? Sebentar nih. Kita lihat kasusnya dulu ya. Contoh, ini bukti jin bisa bunuh orang. Oh ternyata dia diracun. Iya. Nah jadi kan kita nggak bisa mengatakan bahwa setiap orang yang ngomong santet adalah sihir tadi seperti kita bilang. Tapi poinnya yang lu bilang tadi sih. Sebenarnya yang lu bilang tadi, poinnya yang tadi barusan lu bilang bahwasanya yang lu lakukan itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan mereka. Iya. Nah tuh cuman tiba-tiba ada yang masuk lalu mengatakan lu siapa ngomong atas dasar agama. Lu enggak, ini bukan ngomong urusan itu. Ini ngomong tentang critical thinking. Cuma karena lu diomongin agama, lu bilang ini nih yang aku pakai sebagai dasar gitu maksudnya. Tapi nggak boleh kamu fasir. Iya, ya tahu. Makanya dari awal nggak pakai ini. Iya, dibilang salah, it's okay. Wah, ini menukil dengan tafsiran sendiri. Bentar dulu. Dan ingat loh, salah belum tentu dosa. Iya. Kalau kamu salah bukan berarti saya benar. Betul. Dan kalau saya benar bukan berarti kamu salah. Itu kata Imam Syafi'i. Iya kan? Itu Imam Syafi'i yang bilang, kamu bisa benar dan saya juga bisa benar. Kamu bisa salah dan saya bisa lebih salah. Gitu. Betul. Jangan langsung main conclusion dan akhirnya mencoba untuk berame-rame. Wah ini nih sembarangan, ini offside nih. Tunggu dulu bos. Dan apa yang mereka inginkan dari antum ketika ngomong begitu sih, aku pikir. Aku juga nggak ngerti dan itu juga aku bilang ke mereka. Mereka pengen antum berhenti dari melakukan ini atau gimana? Aku bilang dan itu pun mayoritas orang di Twitter pun mendukung ya. Aku bilang kalian tuh mau ngapain sih? Iya, apa yang diharapin? Apa goalnya adalah membenarkan, mengkoreksi kesalahan yang kamu lakukan. Bentar dulu. Aku bahkan sampai bilang waktu space pertama aku bilang karena aku menghormati approach mereka ke aku. Ya space janjiin jam 2, tiba-tiba mereka ganti jam 10. Oke, aku ngikutin gitu. Yang dari awal aku bilang, gue sama sekali nggak akan ngomong soal tafsir, gue sama sekali nggak akan ngomong soal fikih, gue sama sekali nggak akan ngomong ini. Gue cuma mau tahu tujuan lu apa gitu. Akhirnya mereka ngejelasin panjang lebar kan, panjang lebar kayak gitu. Aku yakin mereka orang-orang baik, tapi kadang-kadang orang baik ini mesti mengetahui cara approachment yang lebih bagus untuk diterima lebih banyak lagi orang. Karena aku khawatir orang-orang yang sekarang lagi seneng ketika antum memulai gerakan-gerakan kayak gini, pinjol lu hajar, judo lu hajar, lalu kemudian sekarang syirik dalam bentuk ini ya, santet ini, orang-orang yakini padanya adalah sebuah tipu-tipuan lu hajar. Nah orang ketika ngeliat ini lalu respect, tiba-tiba mereka melihat oh rupanya kayak orang-orang muslim tuh pengen melestarikan tradisi ini. Itu malah jadi kontraproduktif sih. Iya, dan kasihan gitu. Maksudnya padahal kalau kayak kata Ustadz Felix Show ya, ketika semua orang bisa berpikir dengan baik, yang paling diuntungkan orang-orang muslim. Dan aku juga nggak mau terlihat bahwa ketika antum ngobrol sama aku antum lantas bela antum, enggak sih. Karena ini udah dari dulu aku ngomongin juga. Iya, aku yakin juga, maksudku dari awal pun. Makanya dari tadi bilang Ustadz tolong bukan karena kenal saya ya, tapi justru saya di sini ingin belajar loh. Dan jangan ragu untuk mengkoreksi saya gitu loh, karena manusia nggak lepas dari hal yang salah. Ada satu bab tentang logika dan mistika di bukunya Madilog. Ustadz baca ya? Aku baca. Oke. Nah akhirnya itu yang membuat aku menyimpulkan bahwa saya dalam titik itu memang Indonesia itu approachment-nya adalah mistika. Oke. Dan jarang sekali approachment-nya adalah logika.
Nah itu menurutku sesuatu yang agak apa ya, itu justru membuat Islam tuh masuknya lebih sulit. Kalau pendekatan mistika, contoh ya, ketika aku masuk Islam, tau nggak pertanyaan orang apa? Ustadz, kejadian apa yang membuat Ustadz masuk? Emang harus kejadian ya? Paham gak sih maksudku? Emang harus kejadian apa gitu maksudnya? Aku melihat cahaya atau apa gitu? Paham gak sih maksudku? Nah pendekatan ini aku gak suka gitu maksudnya. Maka dari dulu aku bilang pendekatan kita tuh di dalam Al-Quran disuruh mikir. Bukan disuruh kemudian pengalaman spiritual gitu maksudnya. Nah yang pengen mereka tahu aku pengalaman spiritual apa? Apakah mimpi Nabi ataukah apa? Nah orang Indonesia tuh seneng begitu. Karena mereka sulit untuk diajak berpikir. Sedangkan agama justru ngajak kita untuk berpikir. Dan aku juga udah bilang kan di Dr. Richard, problemku yang sekarang ketika ngeliat orang-orang Indonesia adalah mereka selalu menggunakan mistika bukan logika. Harusnya mereka gunakan logika juga. Mistika itu ada tempatnya. Tempatnya kalau memahami goib dengan benar. Nah itu tempatnya, bukan mistis ya. Makanya dibilang ya, diberi tanda kebesaran Tuhan itu bagi kaum-kaum yang berpikir. Benar. Lu baca Hidayah nggak? Iya. Apa itu bukan hidayah petunjuk, bukan majalah tahu. Apa namanya gara-gara suka mengambil proyek di korupsi. Masuk ke dalam truk molen. Masuk dalam truk molen bro. Truk molen ya. Iya. Jadi kelempar masuk truk molen. Paham gak sih maksudnya? Iya. Ya mau nakut-nakutin orang gak apa-apa. Cuma kita sudah menurutku Indonesia udah harusnya di different level sih. Karena pendekatannya selama itu kayak gitu ya. Iya. Kayak orang buang sampah sembarangan. Dibilang jangan buang sampah sembarangan, merusak lingkungan. Iya. Tetap buang sampah. Tapi betul. Di sini jin beranak. Iya. Hilang. Nah itu lu tau kenapa di tempat gue tanamin banyak beringin? Kenapa Tan? Supaya orang takut. Karena zaman dulu kan orang susah kan, jangan tebang beringin karena di bawahnya ada pompa air. Nanti kita kehilangan air kan susah. Bilang aja ini ada hantunya. Ada pernah nebang sini lo langsung lumpuh. Nah ini menarik. Aku mau tahu, dari tadi kan bahas soal klinik dan perdukunan. Ustadz sendiri percaya ada hantu nggak yang bisa menampakkan diri ke manusia gitu? Jadi gini ya, aku tuh punya anak. Iya. Anakku baru nonton film horor. Iya. Padahal udah aku suruh jangan nonton film horor. Dia suruh ke bawah takut. Terus aku bilang gini, aku berdiri di atas tangga. Mau ke bawah atau kamu saya marahin? Nyata yang mana? Setan belum tentu ketemu. Aku udah pasti ketemu kamu. Gitu kan ya. Kamu yang mana nih? Lebih takut mana kamu sama setan atau sama bapakmu gitu kan ya? Akhirnya dia ke bawah. Karena ternyata aku lebih parah daripada setan gitu kan. Artinya gini, kita tuh kadang-kadang lebih takut pada sesuatu yang kita nggak ngerti daripada takut dengan sesuatu yang kita ngerti. Balik lagi ya, apakah aku percaya pada setan? Aku itu mikir gini ya, kalau ada setan di depan mukaku, aku mau coba untuk berkomunikasi. Kalau kata bapakku tuh, ayo kita tangkap, masukin sirkus. Kata Iya. dia. Dan kita tanya nomor. Iya. Berapa Banyak, mau keluar nomor? kalau memang ada tuh banyak sekali nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Iya kan gitu. dia bisa tembus atau apa kan? Iya. Gitu. Yes. Kayak wah kuntilanak gitu. Iya. Dapat kuntilanak. Ajaklah komunikasi. Iya. Siapa Gimana? tahu dia lagi sedih. Lu tuh tahu nggak sih? Lu tuh seharusnya mendapatkan royalti yang sangat besar dari film-film. dari film-film yang dibuat. Bahkan Jepang. Sadako. Beda Tan. Beda ya. Beda ini. Tapi inspirasi kayak kuntilanak kayaknya. Atau kita yang terinspirasi dari situ. Mungkin. Karena kan Jepang menjajah nih. Iya benar. Atau orang Jepang ngelihat, oh kayaknya bagus nih kalau kita bikin film based on kuntilanak. Tapi setannya kan nggak ada kaki kalau Jepang. Oh iya juga sih. Wah ada ini afiliasi modifikasi. Iya. Dan menarik ada orang Jepang nih, Ustaz ngomong Jepang. Bukan orang Jepang, orang Indonesia tinggal lama di Jepang. Bang, dulu gue takut banget sama hantu bang, kata dia. Pas gue pindah Jepang, gue nggak bisa bayangin ada pocong di sini, kata dia. Itu sampai sekarang gue masih setiap gue bayangin ada pocong gue ketawa. Yang lebih aneh tau nggak? Aku bilang gini, yang paling parah buat setan siapa? Orang Cina. Wah gimana tuh Tat? Orang Cina setannya loncat bro. Iya, apa nggak lucu ya? Gitu. Gimana dia naik tangga kan susah, ya kan? Iya, mendingan merayap kan lebih bagus. Dan kalau misalnya itu aku ketemu, kayaknya aku nggak akan yang takut atau apa. Tinggal kita sliding. Ustaz lah, hobinya sliding udah macam ini ya, udah macam PP. Lah makanya aku bilang sama anak gini, kalau kamu ketemu setan, bilang sama Abi mau kenalan. Aku pernah bilang satu pernyataan kontroversi. Aku bilang gini, kalau ketemu Nyi Roro Kidul, aku bilang salam dari Felix Xiao. Asik. Dan hati-hati kalau ketemu Felix Xiao nanti ku makan. Lah kenapa? Kan semuanya di laut halal.
Bodoh banget. Paham kan maksud kan? Artinya itu yang maksud aku coba untuk berbicara, kita tuh coba pakai logika dulu deh. Nah, tentang keberadaan Nyi Roro Kidul, walau lam bisop ya aku nggak ngerti ya. Tapi setidaknya ya, maksudku jangan pendekatannya itu dulu. Itu permasalahannya. Nanti ada orang bilang Felicio nggak percaya goib karena nggak percaya Nyi Roro Kidul. Dan bisa jadi Tan. Iya, gimana? Setelah apa yang terjadi sama aku ya. Iya. Karena aku melawan santet. Wah, ini menyalahin Al-Qur'an, menyalahin iman. Wah, murtad apa dengan segala macam karena jam conclusion yang terlalu. Kalau antum diomongin gitu kan antum kan mungkin problematis. Kalau antum nggak percaya berarti antum kafir. Aku bilang sudah pernah. Jadi gini, ada banyak orang yang nggak bisa membedakan antara budaya sama agama. Oke, gimana tuh Tan? Karena budaya itu kan sesuatu yang memang berakar. Karena sesuatu sudah berakar lama dan banyak, itu seolah dijadikan sebagai agama atau dicarikan pembenaran agamanya. Menurutku sih ya kayak kasus santet dan segala macam itu lebih banyak budayanya sih menurutku. Lalu pernah ketemu santet di Australia nggak? Enggak. Nah biasanya pembelanya, di luar negeri itu ada juga tapi bentuknya modelnya voodoo. Oh gitu. Australia ada voodoo? Enggak sih. Kayaknya orang Australia mati nggak perlu voodoo deh. Banyak ular kan di sana. Beda lagi gitu. Sama ular, kanguru. laba-laba banyak, kanguru bisa mukul, bisa MMA. Tuh lucu, ada lagi cerita lucu nih. Dari Mamat Al-Katiri nih. Iya gimana? Jadi kalau nggak salah sama Matias Mucus syuting di Maluku gitu. Iya. Tiba-tiba ada yang kesurupan harimau. Wah. Terus pada diamin. Lu pokoknya diteriakin. Pokoknya intinya nggak ada yang respon gitu. Kira orangnya sadar gitu kan. Nah, Kenapa pada nggak percaya itu kesurupan benar? Ini Maluku, nggak pernah ada harimau yang hidup di sini katanya. Kalau kesurupan ikan percaya kami gitu. Jahat banget. Emang ikan suaranya gimana? Iya ya. Kalau kesurupan, kenapa nggak ada orang pernah kesurupan ikan? Nggak bisa aing macan dong. Aing maung. Bukan gitu. aing macan. Makanya besok kalau mau kesurupan riset dulu. Iya. Garis Weber. Iya. Misalnya lu lagi di timur, kesurupannya komodo gitu ya. Atau apa namanya? Kanguru. Badak gitu. Bercula satu gitu ya. Emang ada di timur Tan? Ada ya? Kayaknya nggak ada hutan tropis itu. Ada bagian Sumatera ya? Sumatera. Gue lupa riset. Oke. Tapi kalau kita ke Sumatera bisa tuh macan. Iya. Bisa, atau badak bercula satu. Langsung bisa. Masa gajah? Iya gajah gitu. Kasuari gitu. Iya. Karena nggak serem kali ya. Iya. Ada lagi Tan. Jadi banyak aku ngumpulin cerita. Di kantor ada yang kesurupan gitu. Panggil orang yang ngaku sakti, bilang wah ini terlalu kuat jinnya. Udah akhirnya bosnya keluar, apa nih ribut-ribut. Oh ini kesurupan. Akhirnya dibisikin sama bosnya. Hitungan 10 lu nggak sadar gue pecat lu. Sadar aja. Aku pernah dapat pengalaman. Aku pernah ke puncak. Mahasiswaku kesurupan. Mahasiswaku kesurupan. Cuma dia Katolik. Waduh. Kan susah. Mau ku bacain apa kan? Iya kan? Kan servernya beda. Akhirnya aku biarin aja. Terus dia minta pengen makan, kasih makan. Aku bilang. Terus dia bilang nasinya dingin. Wah banyak permintaan izin. Ya kan? Akhirnya aku suruh apa tau nggak? Kasihin air hangat. Terus dia makan. Udah sembuh. Iya, terus dia bilang, "Aku pengen pergi." Ya udah pergi aja. Artinya kita juga bingung mau diapain kan itu kan ya. Ya karena kalau aku sih pendekatanku balik lagi ya. Pendekatan adalah banyak perkara-perkara yang sebenarnya kita bisa pendekatan logika tapi kita memilih untuk itu. Tapi semenjak ngomong sama antum, aku jadi berpikir, MU kayaknya kemasukan jin. Enggak, tadi itu bodoh aja tuh. Ngajak berantem. Kayak gini. Ya. 1 musim 2 musim hilaf oke gitu ya. Ini udah tahun ke-11 ini. Pisau. Tapi ada juga selain orang yang nanganin kesurupan yang kasih testimoni, ada juga yang ngasih testimoni yang pelaku kesurupan itu sendiri. Gimana ngomongnya? Dia kesurupan supaya ada satu. Pokoknya seru banget bang, orang teriak-teriak, gue ikut teriak-teriak, orang percaya lagi kata dia. Tapi memang ada fenomenanya kan? Iya, histeria. Jadi katanya kalau sudah down ya, sudah down karena ada stres dan segala macam mudah kehilangan sadar. Sama kayak orang ketawa yang nular lah. Iya benar, ngantuk nular. Iya. Sama kayak ada lagi penjelasannya. Nah itu aku mulai serius bang. Radikal tau nggak nular juga? Hati-hati lu kan satu frame nih. Oh iya. Radikal ya. Tapi saya tidak dilarang. Iya gimana tadi lu bilang? Oh iya. Lupa. Half time Indonesia lupa. Half time Indonesia. Iya. Yang mana? Babak pertama tadi. Oh iya. Oke. Makanya kalian harus nonton podcast kita ada Ustadz Felix, itu banyak sekali hal-hal yang politis.
Ya. Yang tidak boleh dibicarakan ya. Iya, tapi entah kenapa Ustadz ini membicarakannya. Jadi tadi sampai mana? Oh ya. Ya. Histeria masalah. Oh ya, mulai serius itu waktu ini Tad. Jadi ada di kelas di stan itu. Yang emang selama ini dia merasa dirinya indigo dan semua lingkungan itu ngerasa dirinya juga indigo. Ya. Terus waktu aku mulai art perdukunan ini, kata orang art big mom. Ya. Art big mom. Atau try Megawati Taylor dong. Bark. Enggak Ustaz gagal kan. Terus dia orang pertama yang storyin itu dengan smart. Saya sebagai ex indigo gitu. Ngaku ya? Iya karena dia bilang Kok ada X-nya indigo? dia bilang kayak gini ke bawahnya. Buat teman-teman yang sering ngerasa punya keistimewaan, ngelihat hantu, ngelihat ini, please ke psikiater. Ternyata diagnosisnya skizo. Iya, yang tadi ya apa halusinasi. Halusinasi yang Ustadz bilang di podcast sebelumnya itu halusinasi, ilusi segala macam. Dan yang paling menyedihkan dari mereka-mereka ini adalah mereka tuh nggak tahu mereka sakit. Ya. Itu loh. Maksudnya mereka tuh nggak lagi berbohong. Ya. Ada yang kayak gitu, ada yang berusaha memanfaatkan momentum loh. Karena industri dibentuk kayak gitu. Ya. Wah, ngaku dan mereka nggak tahu seberapa besar destruktif yang udah mereka lakukan karena bentuk pengakuan-pengakuan ini sampai ke kasus-kasus kriminal yang akhirnya berakhir dengan sangat tidak baik. Ya, kayak Vina kemarin itu ya. Disebut. Disebut. Ya, kayak yang V dan belakangnya A. Enggak, Ya? udah sia-sia Ustadz. Udah sia-sia. Ya, memang itu problemnya kan. Pantas dilarang. Aku diajarin sama Panji. Apa? Cut that stupid shit. Oh. Iya kan? Bang Panji. Itu orang lebih radikal sebenarnya. Iya memang dia lebih radikal. Cuma Dia enaknya ngomong sebenarnya yang kacau tuh bukan pemerintah, masyarakatnya bodoh-bodoh gitu. Iya, lu pergi ke New York. Iya makanya. Lu ninggalin. Iya. Makanya lu benerin lah kau gua. Enak betul dia. Tapi dia ke New York aku juga setuju sih. Kenapa? Jadi beriman dia. Oh iya. Iya jadi beriman. Sholat jadi New York. Serius Ted? Serius. Oh, dia minumnya scotch. Enak kali Perea Lah gitu. makanya lagi mabuk mungkin sholat ya kali. Enggak Mas, nanti masalah aku nanti. Dibahas sama dia nanti lo. Okay. Bahaya dia. Agak-agak bahaya emang. Agak bahaya ini. dia tuh. Sekalinya dibahas ambruk gitu. Iya betul. Nah. Langsung dibahas tutup podcast. Lucu banget sih. Itu tamu pertama aku di Devil Advokat. Oh ya? Panji. Iya. Suka bikin masalah nggak dia? Nggak, di situ nggak. Di situ nggak. Di tempat lain iya. Di tempat lain iya. Karena aku kan juga takut ya. Di sini dia luar biasa loh kan. Pertanyaan pertama kita tanya, Bang Panji mendefinisikan diri sebagai apa? Apa sebagai komika, apa rapper atau apa? Dia bilang apa? Hamba Allah. Oh. Kaget, aku aja nggak pernah ngomong gitu. Iya. Oh, sama playbooknya berarti. Iya betul. Playbook ya berarti. Playbook. Sama kayak kalau ditanya Ustadz Felix kan, kamu sebagai apa? Ya. Di depan Tuhan saya Muslim. Wow. Di tempat lu dia ngomong apa? Enggak, gue tanya dia. Kalau Tan Malaka kan ngomongnya gitu. Iya, di depan Tuhan saya Muslim. Di depan orang lain mereka bilang saya komunis. Jangan disebutan. Iya. Itu ketika Imam Itu Syafi'i. masih dilarang. Itu masih dilarang. Masa sih? Masih dilarang kata-katanya? Iya, yang dilarang tuh kan komunis, Iya. HTI, apalagi? Simpatisan HTI. Jadi ini titik tengahnya Iya. ya. Saya bukan komi. Iya, betul. Imam Syafi'i itu pernah bilang dia pernah dituduh Syiah. Wow. Karena hormatnya beliau pada Ahlul Bait. Oke. Sehingga beliau sempat menyampaikan quotes-nya kira-kira gini. Iya. Kalau mencintai Ahlul Bait adalah Syiah, maka aku Syiah. Karena waktu zaman dulu orang benar-benar simplifikasi. Kalau orang mencintai Ahlul Bait langsung Syiah kan nggak tentu, nggak gitu juga. Nah artinya ini adalah sebuah pernyataan untuk buat orang mikir sebenarnya. Apakah setiap mencintai Ahlul Bait pasti Syiah? Kan ternyata tidak gitu maksudnya. Itu maksudnya beliau, bukan beliau Syiah. Iya, itu menarik juga tadi karena aku sempat ke trigger untuk bukan ke trigger ya syukurnya aku mengendalikan diri. Oh enggak sih. Sempat ngomong kayak gitu. Kalau memang dalam agama mengizinkan hal-hal seperti ini maka jadikan akan lebih baik kita tidak beragama kayak gitu kan. Beberapa hal itu kan terjadi karena aku yakin tidak gitulah. Nah, hal-hal seperti itu yang sering terjadi di dalam diskusi atau komen-komen yang muncul tentang itu sangat dipotong orang ya. Iya, sangat-sangat luar biasa. Atau aku bilang gini,
Sebelum kamu tuh beragama, kamu harus belajar menjadi manusia dulu. Terus dipotong cuma itu doang. Felix Shaw menyuruh orang tidak beragama. Tapi pernah Ted? Pernah, aku ngomong gini. Ada pertanyaan yang muncul ke aku. Ustadz, kita lebih baik baca bahasa Arab tapi kita nggak ngerti artinya, atau baca Quran dalam bahasa Indonesia aja. Oke. Aku bilang baca bahasa Arab itu adalah mendapatkan pahala walaupun kita nggak ngerti. Tapi bagiku kalau kamu mau baca, mendingan kamu baca artinya dulu biar kamu mendapatkan why-nya. Gitu maksudnya. Langsung di mana-mana cuma dipotong bagian itu. Felix Shaw menyuruh orang cuma baca bahasa Indonesia. Lah, aku yang sebelum-sebelumnya nggak dipotong, yang cuma itu doang dipotong, jadinya problem. Dan gimana memitigasi itu semua? Diemin aja. Langsung posting video mualaf. Nah, Ustaz, mungkin mendekati akhir lah. Kebanyakan argumen itu kan Al-Falaq dan Al-Baqarah 102 yang cerita tentang dua malaikat, orang iri sama Harut dan Marut di Babilonia, iri sama malaikat. Terus akhirnya Allah bilang sihir itu tidak akan mencelakakan kamu kecuali dengan izin Allah. Nah, di Al-Falaq pun Rasul kena sihir. Lu kok nggak percaya santet Bang? Rasul aja kena sihir, beda konteksnya. Balik lagi, sihir belum tentu santet. Iya, kayak mungkin beberapa orang menyamai sihir sama dengan santet. Ya, nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa kalau gue pribadi, sihir itu tidak, santet belum tentu sihir belum tentu santet. Berarti hubungannya tuh beda nih. Mungkin bisa ya kayak gitulah. Dan itu oke-oke aja. Seharusnya ya seperti itu. Ya memang oke-oke aja. Nah, menurut Ustadz kayak gimana tuh? Al-Baqarah 102 sama Al-Falaq. Ya, kita tidak sedikit pun, balik lagi ya, kita berkali-kali klarifikasi, tapi bagus juga sih karena orang tuh malas nonton. Kita berkali-kali klarifikasi bahwasanya tidak ada satupun pernyataan di dalam Al-Quran yang kita dustakan atau kita permasalahkan atau kita pertanyakan, karena siapalah kita kan gitu kan ya. Berarti ketika Allah menceritakan bahwasanya diuji satu penduduk dengan turunnya Harut dan Marut gitu kan di Babil itu, maka itu adalah ujian Allah supaya orang tuh tetap beriman pada Allah. Karena tadi yang diuji adalah kalian nggak boleh bekerja sama dengan jin kan gitu kan ya. Nah, maka sebenarnya kalau kita membahas balik lagi, misal ya, ketika ada orang bilang, I perform magic, atau dalam bahasa Indonesia, aku melakukan sihir loh. Lalu kemudian dia buatlah tuh pertunjukan magic, atau dalam bahasa Indonesia pertunjukan sihir kan itu kan ya. Nah, bukan berarti itu sihir. Jadi kita tidak bisa menyamakan Deddy Corbuzier yang lagi perform magic sebagai pertunjukan sihir. Nggak bisa gitu. Dan yang nonton magic menjadi menonton sihir. Nah, jadi nggak bisa sama seperti yang lu bilang tadi. Nah, jadi kita percaya sihir itu ada. Kita percaya jin itu ada. Kita percaya pada perkara-perkara goib. Kita percaya bahwa jin bisa memberikan gangguan buat manusia. Bisikan-bisikan juga termasuk gangguan. Tapi yang kita coba untuk lokalisir adalah bahwasanya apakah santet-santet yang sekarang ini yang diglorifikasi di adalah Indonesia yang apakah bagian daripada sihir? Ternyata bagi aku tidak, karena lebih banyak nipunya. Karena itu justru perform magic gitu kan ya, bukan trik. Gitu kan. Nah, itu yang harus diketahui oleh semua orang sehingga orang jadi tahu intinya itu atau bukan original, esensinya itu apa. Nah, itu adalah yang menurut pendapatku. Jadi kita tidak ada kontradiksi ataupun pertentangan dengan Al-Quran, dengan surat Al-Baqarah yang menceritakan tentang Harut dan Marut, dan juga tentang misalnya surat Al-Falaq misalnya bahwasanya ada gangguan jin dan seterusnya. Ya tentu saja kita. Oh, ada satu lagi. Apa? Ain, lu pernah dengar? Iya, pernah. Tentang bahaya mata. Iya. Aku meyakini itu ada. Dan memang dalilnya itu ada. Tapi apakah setiap orang yang kemudian sakit itu ain? Belum tentu. Belum tentu. Contoh, aku mau cerita satu yang aku belum pernah cerita. Apa tadi? Ada orang merasa kena ain aku. Oke. Come on, aku bilang aku aja nggak kenal kamu siapa. Kok dia tiba-tiba bisa merasa bahwasanya aku mengainkan dia? Aku nggak kenal dia siapa. Master Felix. Aku bilang, berarti mataku keren banget ya. Maksud aku nggak tahu dia siapa. Jangan-jangan Ustadz nggak sadar sedang mengaktifkan Rinnegan. Iya, aku bukan Rinnegan sih waktu itu. Apa Sharingan? Bukan, Genjutsu. Oke, iya kan dari Sharingan. Iya benar, dari Sharingan maksudnya ke sana. Nah, jadi artinya aku pikir gini, sebentar, konsep Ain itu kan aku nggak suka sama dia lantas dia jadi masalah nih. Bukan dia nggak suka sama aku lantas dia jadi masalah. Paham gak sih maksudku? Iya, itu yang sering iya. Ya, kok aku bilang kok kamu berpendapat ini Ain. Dan itu banyak diyakini banyak orang loh tadi. Itu yang aku kadang-kadang mikir, aduh, dan itu digunakan untuk ngejudge orang. Iya. Hati-hati Felix Shaw, kalau misalnya main media sosial jangan menampakkan wajah. Nanti Ain. Aku bilang, come on bro. Itu kan ya, maksudnya. Aku lihat dalilnya kayaknya nggak gitu deh.
Aku juga sama. Nah artinya ketika aku melihat Ain tuh aku tidak meragukan itu ada. Memang ada gitu kan. Tapi ya. nggak gitu cara kerjanya. Tapi nggak semua yang lu sakit lu salahin Ain. Atau nggak yang semua santet lu bilang ini adalah sihir. Balik lagi ini adalah completely different. Yang kita aku ada ide. Gimana kalau antum bilang ini adalah praktik-praktik trik yang namanya santet? Aku udah bilang itu secara Iya sih, tapi orang memang nggak mau dengerin sih. Dari podcast, dari pernyataan sendiri, berkali-kali disclaimer, berkali-kali bayangkan society seperti apa yang sedang kita didik. Benar. Tapi tetap aja. Tapi Rasul kan kena santet bang. Gini. Ini bahkan emang Rasul kena santet. Nah, iya kan, ini kan harus kita permasalahin lagi kan, santetnya definisinya apa kan? Kalau Rasul kena sihir, oke, ada pendapat seperti dan itu. sihirnya seperti apa juga secara sunnah, secara tafsir juga bisa kita breakdown gitu. Nah, masalah itu nanti muncul tambahan-tambahan informasi lain itu udah bukan lagi sunnah dan hadis, bukan lagi hadis dan Al-Qur'an dong gitu, dan itu persepsinya bisa banyak sekali gitu. Benar, dan tidak dosa ketika berbeda pendapat. Iya. Nah, masalahnya itu adalah sekarang nih bukan itu yang kita lagi bilang. Benar. Tapi yang diglorifikasi di Indonesia yang definisi yang mana definisi Bairia Puspita lah atau Ki Arjuna gitu loh. Gue punya pasukan jin yang bisa nyelakain orang, ngeledakin perut orang, nanamin paku di tubuh orang dan lain sebagainya. Itu loh. Definisi yang mereka buat sendiri. Iya, itu loh yang gue bilang enggak. Iya, itu bohong. Battlegroundnya di mana? Battlegroundnya di mana? Dan tetap aja dibalikin lagi ke situ, Kupikir pertama itu organik, lama-lama memang ada pihak yang mau ngebenturin ini gitu loh. Bener. Nggak semua yang komen di media sosial itu adalah orang yang pro atau kontra. Iya. Aku menemukan banyak sekali bukti bahwasanya ada orang yang sama bisa komen di dua-duanya dan di dua-duanya, wah itu serang ini bang, ini serang ini bang. Dan kasihan di sini misalnya aku menemukan itu, akhirnya aku ngomong ke Ustadz Faizal, Ustadz ini ada kayak gini kondisinya dan ini udah berlebihan dan kita kayaknya nggak boleh nih kita diadu domba kayak gini. Benar katanya Ustadz Faizal pun sangat kooperatif gitu loh. Aku tonton dulu, aku akan buat video soal ini segala macam karena emang wow, mengerikan sekali. Dan antum tahu salah satu godaan setan yang paling tipis, yang paling halus? Apa tadi? Dia membuat manusia untuk sibuk dalam perkara-perkara yang remeh dan melupakan perkara-perkara yang besar. Ini. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi contoh ya, lu bahas kapitalisme. Itu manfaatnya banyak banget menurutku. Karena orang jadi tahu bahwasanya kapitalisme tuh modelnya kayak apa, makhluk kayak apa. Dan mereka sibuk dengan perkara-perkara kecil, tapi mereka nggak pernah bahas yang ini. Nah ini perkara dalam soal syirik, ini kan perkara besar nih. Nah tapi yang perkara-perkara kecil ini malah dipermasalahkan, malah dibesar-besarin. Sehingga orang lupa pada perkara yang sebenarnya apa. Itu tipuan setan yang paling halus ketika gak bisa lagi nyuruh orang buat maksiat, gak bisa nyuruh orang ninggalin kewajiban, gak bisa kemudian nyuruh yang perkara-perkara yang sudah jelas. Nah ini paling tipis itu. Devil lies in details, itu detailsnya. Itulah yang sebenarnya harus diwaspadai ya. Iya, jadi kita mau kemana sih dengan perdebatan ini gitu maksudnya? Iya, padahal ada masalah besar. Elephant in the room-nya itu ada gitu loh. Tapi mereka permasalahin kutu-kutunya. Bisa nggak sih ini setelah elephantnya dulu kita keluarin? Yang dipermasalahin enggak, dia masuk kaki kanan nih. Iya, dia bener. masuk kaki kiri nih. Enggak gitu elephantnya. Itu sering terjadi dan itu terjadi hampir pada semua masalah orang-orang di Indonesia. Jadi mereka benar-benar bisa ributin dalam perkara-perkara yang sangat detail, tapi mereka lupa bahwasanya ada perkara besar yang terjadi di depan mata. Aku pernah dikasih tahu orang, Ustadz, kira-kira kalau Ustadz memilih misalnya amar ma'ruf nahi munkar apa yang paling harus dilakukan? Aku bilang Baitul Maqdis. Oke. Itu tidak ada kemungkaran yang lebih besar yang ditunjukkan di dunia melainkan itu. Maka aku fokus untuk ke situ, aku bilang gitu. Nah, kalau kalian bisa ngeributin teman-teman kalian ya, ini udah depan mata kalian nggak pernah bahas. Itu kan ya. Kayak tadi kapitalisme, terus kemudian masalah-masalah judol, pinjol. Ya Allah, itu berapa banyak orang diskusi sama aku tentang judol. Suaminya terjebak judol. Itu banyak banget dan itu bukan orang-orang kaya. Kelas menengah. Iya. Tapi kenapa kita kemudian nggak pernah untuk mau ngurusin perkara-perkara gini, tapi ngurusin perkara-perkara yang mohon maaf banget kecil. Bahkan ada yang komen kayak gini dan itu gila ya. Gue jadi antipati sama mereka. Orang dukunnya aja nggak pernah dikeroyok kayak mereka ngeroyok Ferry katanya. Ya kan bukan salah gue, akhirnya society ngelihat kalian seperti itu gitu. Yeah. Pelaku dukunnya nggak pernah diserang kayak mereka ngeroyok dan tahu kenapa? Gimana? Karena dukunnya nggak punya platform kayak lu, nggak punya followers. Ya wajar lah. Ini kan ada dukun yang terkenal kemarin yang tadi aku sebut. Iya, tapi kan nggak terkenal lu dan nggak diserang juga. Iya sih.
Soal kapitalisme tadi, aku tuh ingat ya selalu nakal anil anfal likulil anfal hulillahi wa rasul ya. Itu Al-Anfal ayat pertama 79. Yang mana sebenarnya itu kan menceritakan rampasan perang. Betul. Dan yang mana dibagikan azas manfaat kepada masyarakat. Betul. Nah, sebenarnya itu kan dalil yang kuat banget bagaimana sebenarnya manusia itu ketika dia punya harta, ketika dia mendapatkan harta dari sesuatu, itu disebarkan kebaikan itu dan kebajikan itu gitu loh kepada kaum atau masyarakat kita di sekeliling. Nah, sebenarnya kan itu udah dijelaskan. Aku ingat, oh ya selalu nakal anil anfal kulil anfal lillahi wa rasul gitu kan. Ya mana itu ya kayak gitulah Ustaz lebih paham. Jadi sebenarnya menarik juga ya Ustaz nonton justru konten soal definisi kapitalisme itu tadi. Karena di dalam Islam memandang Islam memandang duit itu kayak darah. Oke. Jadi nggak boleh mampet di satu tempat. Jadi harus didistribusikan. Harus tetap distribusi muter. Nah, kalau mampet jadinya stroke. Oke. Dan kalau ada produksi, distribusi sama konsumsi, Islam cuma menitik beratkan pada distribusi, bukan produksi dan konsumsi. Peraturan dan aturan di produksi dan konsumsinya. Betul. Tapi kalau kapitalis kan malah produksi dan konsumsi kan. Kalau produksi banyak, konsumsi banyak, ekonomi naik, pertumbuhan ekonomi. Kalau Islam nggak distribusi. Makanya kemudian ketika antum bahas, aku bilang, luar biasa nih. Nah itu manfaatnya besar kan gitu kan ya. Ketika bahas ini misalnya, nah dilihat dulu manfaatnya mau diambil ke yang mana. Manfaatnya supaya orang nggak kena syirik, supaya orang nggak percaya dengan perkara-perkara yang dalam tanda kutip trik itu. Nah sehingga orang fokus pada sesuatu yang bersifat logik gitu maksudnya. Dan logik itu dekat dengan Islam. Itu yang justru harus dipahami banyak orang ya tadi. Ustadz, aku besok mau ujian. Doanya apa ya? Belajar. Loh, emang gak ada doanya Ustadz? Lu mau ujian, lu gak mau ujian doa. Tapi belajar harus. Oke. Karena kenapa? Kalau aku kasih doa bro, besok kalau dia ujian dia salah, yang dia salahin siapa? Doanya. Allah gak bantu aku. Padahal bukan Allah gak bantu lu males. Paham gak sih maksudku? Nah ini antara logika dan mistika harus diperbaiki nih. Maksudnya sebab akibat kausalitas itu harus mereka tahu. Misalnya bukan hukum tiba-tiba jadi begitu aja. Bahkan Rasulullah ketika ngajarin tawakal itu dengan baju zirah 2 lapis. Maka ketika ada orang lihat Rasul baju zirah 2 lapis ketika perang Badar. Emang gak dilindungi Allah? Emang takut mati? Iya. Nggak gitu cara mikirnya. Tapi Rasul pengen ngajarin, gua nggak bakal kalah. Tapi gua mau ngasih tau lu besok-besok kalau lu mau berusaha, lu harus berusaha maksimal. Bikinlah strategi paling bagus. Pakailah baju zirah, asahlah pedang. Jangan tiba-tiba karena gua tawakal, bukan gua yang bunuh kok Allah yang bunuh. Ada di dalam Al-Quran, nggak gitu ceritanya. Betapa Al-Quran bisa dijadiin dalil yang salah kan? Iya, dan akhirnya digunakan oleh orang yang salah juga untuk kepentingan yang salah juga. Gitu. Benar. Nah, bagaimana dengan kalimat dengan izin Allah tadi Tas yang sering kali dijadikan pembenaran atas semua hal-hal seperti ini gitu. Bahwasanya tidak ada segala sesuatu yang terjadi kecuali hanya karena Allah yang mengizinkan. Artinya semua itu adalah Allah. Itu tawakal kepada Allah. Ya itu yang pertama. Yang kedua yang aku pahami bahwa saya kecuali mudah atas izin daripada Allah, artinya kalau kita dekat sama Allah itu nggak akan terjadi. Sesederhana itu kan. Makanya Allah bilang kan ketika kita berhadapan dengan syaitan, apa kata Allah? Fasta'iz billah. Maka ayo mundur dan kembalilah kepada Allah. Karena kalau kalian kembali kepada Allah, tidak ada yang bisa kemudian untuk menyakiti kalian. Itu maksudnya atas izin Allah. Artinya semua itu tidak akan terjadi kalau kita dekat sama Allah. Maka ketika Gus Baha bilang dia tidak akan pernah bisa terluka karena santet, Ustadz, itu karena dia merasa, bukan karena dia yakin betul bahwa Allah tidak akan ninggalin dia. Itu bagiku itu prasangka yang sangat baik. Dan diserang loh Ustaz. Iya betul. Makanya Gus Baha bilang nggak ada itu santet-santet. Terus diserang sama orang ya. Iya. Dan yang nyerang bukan yang dukun doang nih. Betul. Nah kalau gitu tinggal kita bilang berarti mereka memang merasa lebih pintar daripada Gus Baha. Atau kalau aku merasa nggak lebih pintar daripada Gus Baha. Jadi aku ikut aja. Derek tapi ulama. Kalau nanti Ustaz diserang karena ngomong hal kayak gini. Udah pernah diserang negara ya? Iya, diserang itu bukan sesuatu hal yang baru. Aku lebih mending diserang karena ide daripada aku ditinggalkan karena aku diem. Oke. Ya kan? Artinya kan gini, ketika kita punya ide konsekuensi kita diserang dong. Tapi ingat ketika kita diserang berarti exposure itu ada. Jangan mikirin orang-orang yang kemudian yang nyerang kita, tapi mikirin manfaat yang kita dapat karena kita menyampaikan ini. Wow. Bagiku itu lebih aku seneng sih fokus ke situ. Gila, tepuk tangan dong. Asik. Pantas jadi ustadz deh. Makanya aku bilang kayak kemarin sama orang-orang yang praktisi klinik dan perdukunan yang selalu nyari alasan kenapa mereka gagal menyantet saya. Kalian
Percaya, lihat potensi kalian gitu. Lihat potensi kalian. Daripada tipu-tipu kayak gini, kalian punya public speaking yang bagus. Ya. Kalian bisa meyakinkan, jadi salesman. Bener. Jadi marketing, orang bakal beli. Iya, dan halal tapi gitu. jangan jadi ustadz. Udah ada Felix Shaw. Oke. Sampai jumpa di Devil Advocate selanjutnya. Makasih. Ya.